Xiaoyan mengikuti di belakang penatua Cihu dan dengan lancar melewati pertahanan ketat di luar aula merah besar. Setelah itu, mereka dengan lembut membuka pintu aula. Krek, krek, krek. Mengikuti pembukaan pintu aula, ruang di dalam aula yang sangat megah muncul di depan garis pandang Xiaoyan. Penatua Cihu bergegas masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula merah besar dan berkata, "Kepala lembah, Cihu telah datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Grandmaster Alchemist yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba." Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok manusia yang duduk di dalam aula besar. Sebagian besar dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka sudah cukup bujur. Ada seorang pria tua kurus berambut merah dengan pakaian tradisional yang duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah pria tua itu dipenuhi dengan senyum. Cihu, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini." Pria tua berambut merah itu tersenyum pada penatua Cihu. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster itu? Apakah kamu mencoba untuk membiarkan orang lain mengatakan bahwa lembah api terbakar kita memiliki keramahan yang buruk?" Penatua Cihu dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua berambut merah itu. Dia menoleh menghadap keluar aula dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk." Yan Xiao, 10 alkemis di aula yang memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah sedikit mengerutkan kening ketika mereka mendengar cara berbicara penatua Cihu. Kebetulan mereka belum pernah mendengar tentang Grandmaster Alchemist bernama Yan Xiao ini muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok congkring pelan berjalan ke dalam aula. Wajah muda Xiaoyan yang amazing segera dicetak ke mata semua orang di aula. Setelah itu, kesunyian yang senyap sementara mengisi aula. Yan Xiao menyambut kepala lembah. Xiaoyan tidak peduli dengan kesunyian di dalam aula ini. Dia menanggukkan tangannya dan berbicara kepada pria tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Pria tua berambut merah itu juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak menunjukkannya sedikit pun. Matanya pelan melihat Xiaoyan dan keheranan muncul di wajahnya. Teman muda ini terlalu sopan. Aku yang dulu bernama Tang Jen. Tidak disangka bahwa teman muda telah mencapai kelas dojong di usia yang sangat muda. Bahkan ini sangat langka. Pria tua berambut merah itu yang bernama Tang Jen tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula ketika kata-kata Tang Jen terdengar. Para Grandmaster Alchemist yang duduk di dalam aula ini juga menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan. Kepala lembah Tang telah memuji terlalu berlebihan. Hanya saja, keberuntunganku sedikit lebih besar dari orang biasa, ucap Xion kepada Tang Jen. Namun, hatinya tanpa sadar merasakan kejutan. Sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan, tatapannya juga melihat Tang Jen di kursi pemimpin. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang ini. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan begitu sempurna. Kekuatan Tang Jen ini kemungkinan jauh lebih besar daripada Lei Junjie dari Pavilion Petir Angin. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan hari ini bukanlah dojong, tetapi Grandmaster Alchemist sejati. Penatua Cihu, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiaoyan saat dia dengan tidak peduli berbicara. Penatua Cihu sedikit mengerutkan kening setelah dia mendengar kata-kata pria tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Grandmastermu, tolong yakinlah bahwa saya yang lama masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yan Xiao ini memang mencapai persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah." Pria tua tadi yang bernama penatuamu hanya bisa mendengus pelan ketika dia mendengar kata-kata penatua Cihu. Matanya melirik Xiaoyan sebelum dia berhenti berbicara. Jika itu benar-benar seperti yang penatua Cihu katakan, bakat teman muda Yan Xiao ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bakat putri saya. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis sambil mencapai kelas dojang pada saat yang sama. Tang Jen tampaknya tidak ragu terhadap Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Berkata dengan cepat tanpa memberi kesimpulan, hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan seseorang. "Ayah, saya pikir kamu menjadi Ling Lu di usia tuamu." Wanita berpakaian merah di samping Tang Jen melengkungkan bibirnya dan dengan ganas mendengus. Mata cantiknya melihat Xiaoyan, sementara dagunya terangkat dan ada sedikit provokasi di matanya. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini sangat aneh. "Teman muda Yan Xiao, tolong cari tempat duduk." Tang Jen tersenyum dan mengarahkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Tang Jen. Setelah itu, dia dituntun ke kursi di aula oleh penatua Cihu di sebelahnya.
Grandmaster Mo itu sebelumnya adalah seorang alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak tingkat 6. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, kemungkinan dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang tua ini memang agak lemes. Bertingkahlah seperti batu jika kamu mendengar kata-katanya. Penatua Cio dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan setelah dia duduk. Xiaoyan menurunkan dagunya ketika dia mendengar kata-kata penatua Jihuo. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, kamu tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah dua orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan di samping kepala lembah. Hati Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar kata-kata penatua Jihuo dan dia perlahan menutup matanya. Saat ini, ada dua pria tua yang matanya terpejam di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan, tapi Xiaoyan masih bisa merasakan kekuatan spiritual agung yang menembus area di samping dua orang ini. Alkemis tingkat 7. Mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika dia menerawang kekuatan spiritual kedua pria tua ini dan dia bergumam pelan di dalam hatinya. Kedua orang tua ini memiliki reputasi besar di wilayah tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat, sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah tetua inti dari Menara Vil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Jihuo dengan lembut menjelaskan lebih banyak kepada Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit terguncang ketika dia mendengar kata-kata penatua Jihuo. Karena semua orang telah tiba, saya akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Zhen di kursi pemimpin perlahan berbicara. Matanya melihat seluruh aula ketika dia berkata, saya pikir semua orang tahu tentang itu. Saya yang lama ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Ekspresi dari 10 Grandmaster Alchemist di aula besar sedikit berubah setelah mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ketika Tang Zhen berbicara, dua tetua inti dari Menara Vil juga perlahan membuka mata mereka yang tertutup. Mereka melirik Tang Zhen dan berkata, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kami berdua tidak bisa saring. Kamu bisa menyerahkan masalah ini kepada saya yang lama. Meskipun saya bukan seorang alkemis, ada beberapa kemampuan saya yang tidak kamu miliki. Tang Zhen tersenyum dan berkata, yang saya butuhkan adalah dua alkemis yang bisa menahan 9 naga petir api saya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya dan api perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, semua orang di aula bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. Ini adalah 9 naga petir api. Mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika dia melihat sekelompok api berwarna perak ini. Semuanya, tolong panggil kekuatan spiritual kalian. Jika kalian mampu menahan pemanggangan 9 naga petir api milikku, kalian akan mencapai standar kualifikasi. Tang Zhen tersenyum saat dia menginstruksikan. Kedua tetua inti dari Menara Vil merenung sejenak ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Mereka perlahan berkata, Kepala lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga petir api. Ada kekuatan naga berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bertahan. Tang Zhen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata kedua tetua ini. Dia berkata, Grandmaster Huan, yakinlah bahwa saya tahu batas kemampuan saya dalam hal ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga petir api, seseorang akan dianggap telah lulus. Setelah semua ujian ini, orang yang membantu saya harus memiliki kemampuan untuk menahan lebih lama 9 naga petir api. Kalau tidak, ia hanya akan berakhir terluka. Mata Tang Zhen melihat aula besar setelah mengatakan kata-kata ini. Dia menyeringai dan berkata, karena saya sudah mengundang kalian semua para Grandmaster, saya secara alami tidak akan membiarkan siapapun menyanyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika kalian tidak dapat menahan 9 naga petir api ini, lembah api terbakar saya masih akan memberi semua orang hadiah besar. Semua orang di aula akhirnya mulai tergoda setelah mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Karena kepala lembah Tang mengatakan demikian, wajar saja jika kami tidak bertindak sebagai pengecut. Baiklah, kami akan melakukan tes seperti yang diusulkan kepala lembah. Seorang pria tua berambut putih melihat ke arah Tang Zhen. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar kata-kata jantan dari pria tua berambut putih ini. Dia mencentikkan jarinya dan gumpalan api perak di telapak tangannya pelan terbang ke depan. Akhirnya, itu tergantung di udara di dalam aula besar.
Grandmaster mana yang akan mencoba dulu? Tang Jen bertanya sambil tersenyum kepada semua orang di aula. Aula besar segera menjadi sunyi senyap setelah kata-kata Tang Jen terdengar. Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tang Jen saat dia berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, biarkan saya mencobanya. Saya sudah lama mendengar tentang 9 naga petir api dari lembah api terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika saya dapat menguji kekuatannya hari ini." Itu adalah Grandmaster Hua. Silakan. Tang Jen tersenyum saat dia menjawab kata-kata pria berjubah putih ini. Penatua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemi di puncak tingkat 6. Dia memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah ini. Penatua Xiao di sisi Xiaoyan tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan tidak mengenali satu pun dari orang-orang ini. Karenanya, dia dengan lembut memperkenalkan mereka kepadanya. Xiaoyan mengangguk dan berterima kasih ketika dia mendengar kata-kata penatua Xiao. Setelah itu, matanya beralih ke pria tua bernama Hua Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga petir api ini. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.